Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Setelah adegan sebelumnya di mana kru bajak laut topi jerami masih dalam belenggu, mereka akhirnya berhasil membebaskan diri. Dengan tekad yang bulat, para anggota kru langsung menuju dua lokasi penting yang sedang menghadapi bahaya, perpustakaan burung hantu dan sekolah walrus. Keduanya terbakar. Tempat pertama yang dikunjungi adalah perpustakaan burung hantu, di mana Jinbe dengan sigap memadamkan api untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Setelah keadaan di perpustakaan mulai stabil, Jinbe beserta rekan-rekannya bergegas melanjutkan perjalanan ke sekolah walrus untuk menangani ancaman serupa. Di tempat lain, jauh dari lokasi tersebut, Kizaru bersama armada besar angkatan laut sedang berlayar menuju Pulau Hachinosu. Misi ini diberikan langsung oleh Akainu karena saat ini pulau itu menjadi medan pertempuran antara berbagai kekuatan besar. Kelompok bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, serta pasukan kecil angkatan laut yang dipimpin oleh Sengoku. Di tengah perjalanan, Kizaru melakukan komunikasi dengan Akainu melalui Denden Mushi. Dalam percakapan tersebut, Akainu memberitahukan tentang insiden baru yang terjadi di Marijois, ibu kota pemerintah dunia. Pasukan revolusi pimpinan Dragon melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah tersebut. Namun, Gorosei telah memberikan instruksi kepada Akainu agar angkatan laut tidak turut campur dalam konflik utama yang terjadi di halaman depan Marijois. Alasannya, masalah ini dianggap urusan internal pemerintah dunia yang harus diselesaikan sendiri. Kesatria suci sudah dikerahkan ke sana sebagai bentuk strategi pemerintah dunia untuk menangani situasi tersebut. Menurut Gorosei, tindakan Dragon dan pasukannya telah melewati batas penghormatan terhadap Tenryubito yang selalu menyebut diri mereka sebagai dewa. Oleh karena itu, Gorosei memandang bahwa hukuman terhadap pihak musuh harus datang langsung dari dewa-dewa mereka sendiri, yakni Tenryubito, sebagai balasan atas penghinaan besar yang dilakukan oleh pasukan revolusi. Dalam perjalanan menuju Pulau Hachinosu, angkatan laut tampaknya hanya terlibat dalam pertempuran di bawah naungan lain. Hal ini disebabkan karena masih banyak anggota pasukan revolusi yang berada di kapal-kapal mereka. Saat itu, Kizaru menyampaikan bahwa Dragon semakin nekat akhir-akhir ini. Namun, menurutnya bahkan sejak masa-masa ketika Dragon masih berada di angkatan laut, sikap nekat tersebut sudah menjadi ciri khasnya. Akainu meskipun mendengar komentar Kizaru tidak memberikan tanggapan apapun dan memilih untuk membahas topik lain. Akainu kemudian mengingatkan Kizaru tentang misi utama yang harus dilakukan di Pulau Hachinosu. Misi ini tidak hanya berfokus pada penangkapan bajak laut yang telah lelah dan terdesak, tetapi juga melibatkan tugas penting lainnya. Kizaru menyatakan bahwa dia sudah memahami maksud dari pengingat Akainu karena sebelum keberangkatan, Akainu sudah menjelaskan hal tersebut. Namun, Akainu merasa perlu untuk sekali lagi menekankan betapa pentingnya tugas kedua ini. Ada dua tujuan utama dalam operasi ini. Pertama, menangkap para bajak laut yang bersembunyi di Pulau Hachinosu setelah mengalami kekalahan dan kelelahan. Kedua, mengambil sesuatu yang sangat berharga dari pulau tersebut. Meskipun belum jelas secara spesifik apa benda tersebut, tampaknya hal itu memiliki signifikansi besar. Pulau Hachinosu dikenal sebagai tempat berkumpulnya bajak laut, ternyata menyimpan misteri yang lebih dalam. Ada sesuatu yang sangat penting tersimpan di sana, dan informasi ini sepertinya telah diketahui oleh Kurohige. Salah satu alasan kuat mengapa dia memilih pulau tersebut sebagai basis operasinya. Dengan demikian, misi ini bukan hanya soal menumpas bajak laut, tetapi juga mencari dan mengamankan objek rahasia yang bisa berdampak besar pada situasi dunia. Sins kemudian memperlihatkan sebuah adegan yang menarik, di mana kita kembali melihat perpustakaan burung hantu yang terletak tidak jauh dari sekolah walrus. Tempat ini dipimpin oleh Bibelot, kepala perpustakaan yang tanpa sengaja menjatuhkan beberapa buku dari atas meja. Ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata buku-buku itu bukanlah halaman-halaman biasa yang hanya berisi tulisan. Sebaliknya, ada juga gambar-gambar yang sangat menarik dan penuh misteri. Salah satu gambar tersebut menggambarkan Dewa Matahari Nika dalam posisi santai, bersandar pada sebuah pohon. Meskipun ukuran pohon tersebut tampak biasa saja pada pandangan pertama, nyatanya pohon itu adalah Adam Elbaf, salah satu pohon raksasa yang sangat besar. Ukuran pohon tersebut menjadi tampak normal karena tubuh Dewa Matahari Nika sendiri begitu luar biasa besar melampaui skala raksasa pada umumnya. Ini memberi kita gambaran tentang betapa besar kekuatan dan fisik Nika yang bisa dengan mudah bersandar pada pohon Adam yang masif sekalipun. Di halaman lain dari buku itu terdapat gambar yang memperlihatkan Nika sedang melompat tinggi sambil memegang pedang dan perisai. Gambar ini sudah pernah muncul di beberapa chapter sebelumnya, sehingga bagi para pembaca yang mengikuti cerita ini, tampilan ini cukup familiar. Selain itu, ada juga ilustrasi yang menunjukkan Dewa Matahari Nika bersama makhluk-makhluk misterius. Makhluk-makhluk ini saat ini hanya dikenal
sebagai bagian dari mitologi, namun ternyata mereka dulunya adalah rekan-rekan setia Nika. Hal ini membuka wawasan baru tentang dunia yang lebih luas di sekitar dewa tersebut. Selanjutnya, ada pula gambar yang menampilkan Nika berada di tengah-tengah sebuah kota atau kerajaan yang aneh dan misterius. Kerajaan ini diyakini berasal dari zaman kuno, masa ketika Nika pertama kali muncul. Kerajaan ini memiliki struktur arsitektur yang unik dan mencerminkan budaya serta teknologi yang telah lenyap dari peradaban modern. Dengan demikian, gambar ini menjadi petunjuk penting tentang asal-usul Nika dan hubungan antara dewa tersebut dengan dunia kuno. Setiap gambar ini disertai dengan teks panjang di halaman samping. Salah satu tulisan menjelaskan bahwa Nika memiliki kemampuan alami untuk menetralkan kekuatan-kekuatan iblis. Ini artinya, pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika dapat melemahkan kemampuan regenerasi para iblis, bahkan hingga mengubah wujud mereka secara keseluruhan. Dalam konteks cerita One Piece, ini menjadi informasi yang sangat penting karena Luffy sebagai pemilik kekuatan Nika memiliki potensi untuk melemahkan Im Sama, sosok iblis utama dalam cerita. Jika Luffy mampu menetralkan kemampuan Im Sama, maka dia juga memiliki peluang untuk menetralkan kekuatan kesatria suci yang serupa dengan iblis dalam banyak aspek. Menurut analisis Mimin Boknim, meskipun Luffy belum sepenuhnya menyadari hakikat kekuatan Nika yang ia miliki, proses pelatihan yang diberikan oleh Gaban akan membantunya mengembangkan potensinya secara signifikan. Waktu latihan yang diberikan mungkin singkat, tetapi hasilnya jauh melampaui ekspektasi semua anggota kru Roger, termasuk Rayleigh dan Gaban sendiri. Selain itu, Gaban juga bertugas melatih Zoro dan Sanji agar mereka mampu menghadapi musuh-musuh dengan kemampuan regenerasi yang sulit dikalahkan. Di tempat lain di perpustakaan, Shinx menampilkan buku-buku lain yang mirip dengan yang telah dibahas sebelumnya. Namun, jika diamati lebih teliti, buku-buku ini tidak hanya berisi tentang Nika, tetapi juga tentang dewa-dewa lain seperti dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Literatur-literatur ini memberikan pengetahuan mendalam tentang mitologi dan sejarah dunia One Piece. Tidak heran jika perpustakaan ini sangat ditakuti oleh pemerintah dunia karena isinya memiliki nilai historis yang luar biasa. Dapat kita ketahui dari berbagai isi yang ada dalam buku tadi, hal terjadi karena ketidaksengajaan buku tersebut tertiup oleh angin. Sebagai akibat, kepala perpustakaan yaitu Bibelot menjatuhkan buku tersebut tanpa sengaja, yang kemudian kita dihadapkan pada scene cerita yang menampilkan hal itu semua. Bukan hanya Dewa Nika saja yang akan kita ketahui, namun juga dewa-dewa lain yang berkaitan dengan Nika dan Elbaf ke depannya. Dengan adanya informasi dari perpustakaan ini, pembaca One Piece akan semakin memahami alur cerita yang lebih kompleks dan mendalam. Kehadiran perpustakaan burung hantu bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai simbol pengetahuan abadi yang dapat menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Secara keseluruhan, adegan ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan sejarah dalam cerita ini, serta bagaimana kekuatan Nika yang dimiliki Luffy memiliki dampak yang lebih besar daripada yang awalnya dipikirkan. Setiap langkah yang diambil Luffy, Zoro, Sanji, dan kru lainnya akan semakin terhubung dengan misteri-misteri yang tersembunyi di dunia One Piece, membawa kita menuju babak akhir yang penuh kejutan dan keagungan. Setelah Shinx menunjukkan kondisi di dalam perpustakaan, cerita kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu, di mana pertempuran semakin sengit dan brutal. Di antara para pejuang yang bertarung habis-habisan, sudah mulai banyak korban jatuh. Meskipun hingga saat ini korban mayoritas berasal dari kalangan keroco dan bawahan saja, sedangkan para petinggi atau individu-individu kuat masih terlibat dalam pertarungan besar dengan penuh semangat. Dalam situasi tersebut, Koby muncul membawa puding yang berhasil ia selamatkan dari sel penjara di Hachinosu. Koby segera menuju area pantai tempat pertarungan dahsyat sedang berlangsung antara Sengoku dan Garp melawan Shiki serta aliansi terkuat Kurohige. Saat tiba di lokasi, Koby merasa terkejut karena mengenali sosok legendaris Shiki. Walaupun Koby tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, namun dia telah mempelajari tentang bajak laut besar dan membaca kisah tentang Golden Lion Shiki, termasuk melihat fotonya. Meski Shiki tampak lebih tua dibandingkan dengan foto-foto yang Koby pelajari, tidak sulit baginya untuk mengenali tokoh ikonik itu. Di tengah pulau, pertarungan antara Shanks melawan Kurohige tetap berlanjut tanpa henti. Kurohige berada dalam posisi sangat terdesak akibat serangkaian kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Rambut Merah. Dia mengungkapkan bahwa dirinya tak menyangka Shanks telah berkembang menjadi begitu kuat. Saat mereka bertarung di masa lalu, Shanks memang merupakan lawan yang setara bagi Kurohige. Namun, Shanks yang ada di hadapannya kali ini adalah versi yang sangat berbeda. Dia telah mencapai level kekuatan baru. Kurohige menyebutkan bahwa pada pertarungan mereka sebelumnya, dia berhasil memberikan luka di mata kiri Shanks. Namun, Shanks saat ini sangat sulit untuk disentuh. Kemajuan pesat yang dialami Shanks ini dikarenakan kombinasi latihan keras, pengalaman bertahun-tahun, serta bakat luar biasa yang dia warisi dari keluarganya, yaitu Viger Lance. Bakat tersebut memungkinkan Shanks untuk
untuk terus berkembang hanya dengan menggunakan teknik pedang dan haki. Merasa kesulitan untuk menang melawan Shanks yang melemahkan stamina dan energinya, Kurohige memutuskan untuk mengaktifkan Awakening Yami no Mi. Dia menjelaskan bahwa serangan yang akan digunakan ini akan sangat sulit untuk ditangkis atau dihindari. Kaya yang menyaksikan pertarungan tersebut menyadari bahwa stamina Shanks sudah menurun drastis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa waktu sebelumnya Shanks telah mengaktifkan kombinasi 3 jenis haki tingkat tinggi secara bersamaan yang tentunya sangat menguras tenaganya. Kurohige menyadari kelemahan tersebut, tersenyum puas dan langsung melancarkan serangannya. Beralih ke tempat lain, situasi kacau di Marijois juga kembali dipamerkan. Di sana, para Tenryubito biasa sedang dievakuasi dari kediaman mereka. Berbagai ekspresi dapat terlihat di wajah-wajah bangsawan tersebut, mulai dari marah, panik, takut, hingga rasa tidak percaya atas keadaan yang terjadi. Sementara itu, para budak pun berlarian meninggalkan tempat itu. Para Tenryubito sudah tidak lagi peduli pada nasib para budak karena mereka sendiri sibuk menyelamatkan diri dari situasi genting ini. Morley, salah satu anggota revolusi, kemudian muncul dan bertemu dengan para budak tersebut. Morley melakukan ini atas perintah Dragon yang meminta agar para budak diselamatkan dari konflik yang terjadi. Dragon tidak ingin para budak menjadi korban dalam pertempuran besar ini. Selain itu, diperlihatkan pula pertarungan sengit yang berlangsung di bawah Red Line. Pertarungan ini melibatkan banyak anggota pasukan revolusi yang berhadapan dengan pasukan angkatan laut. Dari pihak angkatan laut, ada beberapa Vice Admiral yang kekuatannya hampir sebanding dengan Yonko. Sedangkan dari pihak pasukan revolusi, ada ketua-ketua regu serta pemimpin-pemimpin markas cabang yang turut serta dalam pertempuran besar ini. Dengan semua peristiwa yang terjadi di berbagai lokasi, cerita semakin memperlihatkan betapa kompleksnya konflik yang melibatkan berbagai pihak. Setiap karakter memiliki peran penting dalam mempengaruhi jalannya pertempuran, baik sebagai pahlawan maupun sebagai antagonis. Situasi ini menciptakan dinamika yang sangat menegangkan, di mana hasil akhirnya masih belum bisa ditebak. Kembali ke Marijois, di mana Dragon terlihat mulai beraksi. Dia memakai berbagai teknik baik dari kekuatan buah iblis, haki, maupun ilmu bela diri saat melawan beberapa kesatria suci di sana sekaligus. Dia berhasil membuat mereka kerepotan di waktu yang bersamaan. Namun tiba-tiba Garling Tigerlands datang ke sana dan langsung menyerang Dragon. Perlu kita ingat pada pembahasan yang sebelumnya, Garling yang beberapa waktu lalu dihempaskan oleh Dragon menggunakan angin besar di pertempuran sebelumnya, kini telah muncul kembali ke Marijois melalui lingkaran sihir. Kali ini Garling terlihat sangat marah. Dia merasa sangat kesal karena Dragon menghempaskannya ke tempat yang sangat jauh dan malah pergi menyerang Marijois. Garling yang marah pun mulai mengaktifkan kekuatannya. Dari pedangnya itu terpancar Haoshoku Haki yang sangat besar, sehingga Dragon bisa merasakan tekanan yang sangat kuat itu. Dragon pun bersiap-siap terhadap hal ini. Ciri khas dari keluarga Vigarland, di mana mereka akan menjadi semakin kuat jika dalam keadaan sangat marah. Nah, di sini jelas bahwa bentrok yang terjadi lagi antara Dragon dan Garling akan segera terjadi. Pertarungan mereka kali ini akan terlihat lebih rumit, namun yang masih belum dipastikan setelah Imsama turun tangan ke Elbaf. Apakah dia segera merapat ke Marijoa? Karena melihat pertempuran sengit marga Vigarland ini kedepannya dapat membahayakan tanah suci Marijois dan kaum naga langit. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.